Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Catatan Sang Kiai kembali menanggapi komentar di video tentang Wahabi. Di sini yang berkomentar Muhammad Tamyiz. Jadi komentarnya seperti ini. Baca sejarah tentang Hijaz 1700-an sampai Saudi baru dengan Raja Faisal 1932. Era runtuhnya Turki Utsmani yang mendirikan Saudi berkolaborasi dengan ideologi Muhammad bin Abdul Wahhab dan diperingati tiap tahunnya di Saudi. Pendanaan pendidikan Saudi di seluruh bagian dunia, termasuk Indonesia, Lipianya yang melahirkan generasi-generasi intoleran, takfiri, tidak semuanya. Namun dari penelitian banyak kaum intoleran, takfiri, sampai menjadi radikal. Belajarnya dari sekolah-sekolah yang berafiliasi dan didanai pemerintah Saudi, mereka anti madhab. Mereka mengikuti akidah Ibnu Taimiyah, namun tidak semuanya yang dimiliki. Di sini tulisannya yang dimix dengan kepentingan kapitalis liberal bersama sekutu Amerika. Sekarang namanya Salafi, yang membedakan hanya brand marketingnya karena tidak laku. Ideologi Saudi Arabia sudah jelas Wahabi. Ini komentar dari Muhammad Tamyiz di video tentang Wahabi omong kosong. Demikian Buya, monggo ditanggapin Buya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina wa maulana rasulillah. Kembali ke video kami, yaitu Wahabi itu tidak ada. Ya, betul. Yang digaris oleh kita kan tidak ada kitab Wahabi, tidak ada organisasi Wahabi, tidak ada mazhab Wahabi, ini tidak ada, dan tidak pernah ada orang satupun, tidak ada orang yang pernah mengaku saya Wahabi. Iya. Itu yang garis kita bahwa tentang Wahabi tidak ada. Nah, kalau ada orang membaca sejarah orang lain, apalagi itu negeri orang, ngapain kita membaca sejarah mereka? Dan itu urusan negara, sudah masuk wilayah negara orang. Jadi umpama kita mau membaca mulai dari itu, bukan hanya Raja Faisal sebelumnya, jadi Ali Saud itu Raja Saud, terus putra-putranya semuanya itu. Kita membaca bahwa mereka Wahabi, mana? Mereka tidak pernah mengatakan saya Wahabi, tidak ada. Dan mereka tidak melahirkan satu buku yang jadi pedoman Wahabi. Untuk diikutin begitu. Tidak ada. Ikutlah saya Wahabi, kan tidak ada kan. Tidak ada. Mulai dari Raja Saud, Raja Faisal, Raja Fahd bin Abdul Aziz, Raja Abdullah, kemudian Raja sekarang Raja Salman. Tidak ada. Baik itu berkolaborasi dengan apapun. Nah, itu namanya kolaborasi, kan hubungan internasional pasti, walaupun siapapun di dunia ada. Iya. Apakah karena berkolaborasi dengan Amerika pas Saudi menjadi Amerika? Tidak. Iya. Atau karena Indonesia hubungan dengan Cina jadi Cina? Tidak. Iya. Artinya tetap harus ada hal-hal yang perlu diperbaiki sesuai dengan kacamata Islam. Kemudian, dan itu kita tidak penting mempelajari sejarah mereka. Iya. Runtuhnya Utsmani sebatas mempelajari sejarah Islam. Jadi Islam itu runtuh sejak, artinya Islam itu tidak punya perwakilan satu kesatuan di dunia,
setelah runtuhnya Turki Utsmani, yaitu pada tahun 23 atau 24 Masehi, 1923. Itu 11 tahun dari berdirinya PBB. PBB kan berdiri tahun 11 itu. Iya. Setelah itu kerajaan atau Daulah Islami runtuh, lalu pecah. Nah itu kan kita tidak masuk perpolitikan ke sana, apalagi membawa paham Wahabi apa kan enggak. Iya. Itu sebatas kita membaca sejarah perkembangan atau perjalanan Islam dunia di alam hadir, alamul islami namanya itu, di wajah dunia Islam, yang disebutkan dalam satu kitab Min Tanja ila Jakarta itu. Jadi dulu wajah dunia Islam atau hadir alam Islam itu Min Tanja di Afrika ila Jakarta, sampai Jakarta itu wilayah dunia Islam. Itu membaca sejarah, tidak ada kaitannya dengan yang disebut Wahabi apa Salafi atau apa. Artinya memang kalau secara khusus Wahabi tidak ada, bukunya tidak ada, madhabnya tidak ada, orang yang mengaku tidak ada, organisasinya tidak ada. Orang sekalipun orang yang mengajak untuk ikut Wahabi tidak ada. Artinya doktrinasi kepada orang itu untuk masuk kepada komunitasnya kan tidak ada. Itu pun karena komunitasnya juga tidak ada kan. Tidak ada. Ya? Iya. Kenapa kok dituduh? Justru kadang sebaliknya, di organisasi lain itu punya pedoman buku harus begini kan gitu. Iya. Jadi ada bukunya tertentu. Kalau yang dituduh Wahabi kan tidak ada. Iya. Bukunya tetap Al-Quran dan hadis. Al-Quran mereka selalu mengajar tafsir. Iya. Kemudian mereka mengajar kutubus sittah hadis. Iya, yang dituduh. Gitu kan. Kemudian berkaitan dengan dana-dana yang digelontorkan atau dibantukan ke dunia Islam, nah itu sangat baik. Iya. Mencontohkan di Indonesia ada Lipia, diberikan, dibantukan, atau pendidikan atau pesantren dibantu, baik, tidak ada masalah, berarti mereka peduli dengan pendidikan. Iya. Dan tidak harus yang dibantu kamu harus mengikuti buku ini sebagai pedoman Wahabi, tidak ada. Iya. Yang diajarkan tetap Al-Quran, hadis. Jadi tafsir dan hadis itu. Semua yang dituduh Wahabi itu. Gimana Wahabinya itu di mana? Iya, seandainya ada pedoman Wahabi, diklaim dan sebagainya, itu hal yang wajar. Ini orang tersebut diklaim Wahabi, dituduh Wahabi tanpa pedoman Wahabi, dan tidak ada orang satupun yang mengajak untuk ikut ke Wahabi. Tidak ada. Iya. Mereka mengajak pada Al-Quran dan hadis. Iya. Silakan baca Al-Quran. Apakah Anda yang menuduh itu punya Al-Quran lain, sehingga Al-Quran yang diajarkan oleh mereka yang dituduh Wahabi disalahkan? Iya. Ada memang kelompok tertentu mengatakan bahwa kitab-kitab hadis yang dijadikan pedoman orang Wahabi katanya sudah dirubah. Yang asli ada di kami. Nah itu pertanyaannya, kenapa tidak dikeluarkan yang asli? Iya. Dikemanakan? Berarti tidak amanah ilmiah. Iya. Artinya kalau semua yang dicetak, kitab hadis yang dicetak sekarang itu kan cetakan baru semua. Iya. Kalaupun memang ada itu yang asli, kenapa tidak disebarluaskan? Membuktikan tuduhannya benar gitu kan? Iya. Itu yang hanya sebatas istilah untuk memecah belah umat Islam. Kemudian dari tanggapan itu ada intoleran, ada radikal. Nah itu bisa dilakukan oleh semua orang apabila orang menceritakan atau mengajarkan hal-hal yang berada dalam Al-Quran berkaitan dengan hal-hal tertentu. Pasti itu siapapun. Jadi umpama kita ngajar surat Al-Kafirun, apa mau disebut radikal? Enggak. Ketika kita mengajarkan surah Muhammad umpama, dalam Al-Quran itu kan ada ayat idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab. Kalau kalian bertemu orang-orang kafir, bunuh mereka. Ada, apakah mau dihapus ayat itu?
Kan begitu. Iya. Nah, apabila itu diajarkan tapi cara mengajarnya tidak bisa dan tidak baik cara mengajarkan, bisa radikal, bisa intoleran dan sebagainya. Itu omong kosong juga. Intoleran, radikal itu omong kosong dalam arti tidak mengetahui apa radikal, apa intoleran, itu tidak tahu, hanya bahasa saja yang tahu. Iya. Kalau ngajar surah-surah kita, ayat-ayat kita dalam Al-Quran, mau disebut intoleran. Apalagi sekedar ikut-ikutan karena orang menyebutkan radikal, orang lain menyebutkan intoleran, kita ikut juga. Nah, itu namanya ikut-ikutan. Iya. Nah, orang ikut-ikutan tidak bisa menanggapi atau apalagi menyalahkan. Sekedar ikut-ikutan. Iya. Terima kasih tanggapannya Buya, yaitu tentang Wahabi, karena di sini berkomentar serius sekali komentarnya, karena sangat banyak yang dijadikan komentar, sehingga insya Allah penting juga bagi channel Catatan Sang Kiai untuk menanggapi. Dan untuk Muhammad Tamyiz yang berkomentar di channel Catatan Sang Kiai tentang Wahabi, ya mudah-mudahan dengan tanggapan dan penjelasan dari kami channel Catatan Sang Kiai membuat dan menyederhanakan pemikiran yang ada di pemikiran saudara Muhammad Tamyiz. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.